Yesus itu disamakan dengan Yeswah, itu Bang ya. Hmm. Nah, pertanyaan saya, Yesus di bahasa Indonesia itu kan diambil dari bahasa Belanda, Jesus, pakai Z ya. Nah, Jesus itu baru ditranslasikan ke bahasa Inggris jadi Jesus. Nah, pertanyaan saya, huruf J itu ditemukan tahun berapa, Bang? Gak tahu saya. Jadi huruf J itu ditemukan tahun 1572 dan dikukuhkan oleh yang seseorang yang bernama Petrus Remus. Kedudukan huruf J itu menggantikan fungsi huruf I. Hmm. Jadi nama Yesus. aslinya Yesus itu ada Iso. Iso di Hmm. dalam bahasa Apa Hebrew, Yunani? ya Iso. Nah, tapi dalam bahasa Hebrew dipanggil Yeswah. Dalam bahasa Yunaninya Isous. Jadi kalau abang bilang Yesus dan Yeswah tidak sama, itu keliru bang. Kalau kita ngomong literasi bahasa bang ya, karena begini, untuk menerjemahkan, untuk mentransliterasikan bahasa itu kan dibutuhkan ilmu bang. Betul, betul. Kita tidak bisa kita menerjemahkan itu dengan asumsi. Nah, Hmm. pertanyaan saya sekarang, bagaimana kita mempercayai sesuatu yang banyak kesalahan terjemahan, Bang? Itu yang mau saya tanyakan. Jadi kalau kita bicara soal iman itu, Itulah iman, eh, Pak. ya Itulah iman kalau kalau menurut saya. ya Gini, kalau iman sih walaupun nggak usah diskusi. Alkitabnya salah, ya, walaupun Alkitabnya salah, tapi imannya benar, itu nggak akan terpengaruh sama kitab suci, Pak. Nah, Makanya saya tanya sama Pak Yonatan saya tanya aspek-aspek penting apa yang berbeda dari yang dia bilang 6.000 itu. Nanti kalau seminarnya ada, mudah-mudahan saya juga bisa ikut. Itu dia bilang kan ada 6.000 sekian perbedaan. Saya tanya langsung sama Pak Yonatan, Pak, kira-kira ada apa yang doktrin yang kira-kira sangat berbeda jauh sama yang penerjemahan lain? Dia bilang cuma yang satu itu bahwa Bapa lebih besar dari Bapa lebih besar dari anak. Terus dia bilang itu nggak tepat. Yang benar adalah Bapa adalah kepala gitu. Jadi Bapa itu kepala anak. Oke, kalau itu nggak pengaruh saya bilang. Kalau itu nggak pengaruh. Apalagi saya bilang nggak. hmm, Terus yang prinsip-prinsip misalnya perumpamaan kalau yang gitu-gitu mah nggak ada pengaruh Pak. Saya bilang nggak ada sama sekali mempengaruhi doktrin ininya gitu loh. Doktrin utamanya kayak saya ini doktrin utamanya ada. Misalnya kalau tidak diakui bahwa Yesus Kristus tidak datang menjadi manusia, itu pengaruh Pak, itu pengaruh besar itu. Misalnya kalau ada gereja misalnya atau terjemahannya bilang enggak, Yesus nggak jadi manusia, oh loh itu bubar, iman saya bubar itu. Begitu, ya, karena saya mempercayainya itu doktrin awalnya tuh mesti dia jadi manusia, dia mesti jadi manusia, karena saya manusia, gitu loh, dia mesti jadi manusia, Tuhan ini mesti jadi ya, manusia. Berbeda sama yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ada misalnya yang nggak mempercayai, enggak lah Tuhan nggak akan jadi manusia, ya itu urusan kamu. Cuman kalau saya mempercayainya Tuhan itu harus jadi manusia untuk sama dengan saya, karena saya ini masuk surga untuk serupa dengan dia. Ngapain saya berbeda sama dia masuk surga? Beda lah kalau gitu, masuk di langit yang bumi yang baru aja. Tapi kalau saya mesti di surga, saya harus sama dengan dia, serupa dan segambar dengan dia. ya. Oke, Itu pertanyaan saya sekarang itu gini, doktrin saya gitu doktrinnya Pak. gini bang, apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi tolak ukur sebuah doktrin itu benar atau salah? Suatu doktrin itu benar atau salah, Acuannya ya, apa? acuannya Ya, em, acuannya imannya dia orang itu ya, iman orang itu benar atau salah. Kalau imannya salah ya doktrinnya salah. gini bang, iman itu kan ditimbulkan dari doktrin. Jadi kita jangan memberbalik-balikan bang. Kenapa Oh saya enggak, bilang iman? Gini, iman itu timbul dari maaf enggak bang. Pak, enggak Pak. Ah, Iman itu timbul dari hmm. pengajaran yang diterima oleh dari Roh Kudus itu. Nah, Gitu. Firman yang sekarang diberitakan gini yang Pak, mengajarkan yang mengajarkan kebenaran itu kepada Bapak itu Roh Kudus langsung atau melalui perantara orang? Roh Kudus, nggak boleh Roh perantaran Kudus. orang, perantaran orang boleh, ya boleh, Ah, tapi kita harus mengujinya satu persatu. Ini maksudnya gimana gitu loh, makanya ah, ada kitab suci itu makanya ditulis, karena kan ada ah, banyak doktrin waktu dulu, makanya balik kitab lagi. kitab itu dikanon sama apa yang orang-orang dulu lah. Tapi kalaupun kanonnya salah, imannya harus benar, karena iman yang benar itu datang dari roh kebenaran. Gitu loh. Jadi yang membenturkan doktrin itu benar atau tidak dari roh kebenarannya itu Pak, gitu.
Nah, bagaimana kita menentukan iman itu benar kalau doktrinnya berasal dari sesuatu yang salah? Ya salah semuanya. Ya udah, berarti kan kembali lagi ke awal bahwa tradisinya salah, berarti Iya, salah dari makanya awal saya semua bilang, kan? makanya itu saya ini termasuk orang pilihan, Pak. Jadi saya tuh walaupun Alkitabnya mau salah, mau gerejanya salah, mau gereja bubar pun saya nggak akan goyah. Karena itu iman saya. Saya menerima pengajaran dari dia langsung. Dari dia langsung Iya. jadi abang dapat wahyu gitu ya, langsung dapat wahyu ya, Diterima, iya pengurapan yang saya terima itu. dapat wahyu ya, langsung dapat bisikan gitu. Pengurapan, Pak, pengurapan gitu ya. Pengurapan yang Ya, saya terus terima itu yang ajarannya pengajaran abang itu. tahu dari mana kalau ajarannya tahu dari mana kalau tidak baca kitab suci, bang? Itu ditambahkan, Pak, ditambahkan kitab suci itu ditambahkan. Jadi gini, Pak, saya baca koran ya. Baca Ya. koran, nanti roh itu yang akan berbicara ngajarin ini begini. Saya baca ini, itu nanti ngajarin rohnya ini begini. Karena di dalam iman itu terima dari pemberitaan firman, Pak. Gitu. Firman yang oleh roh kebenaran tadi, gitu loh. Bukan satu buku, bukan teks tertulis, bukan. Lo waktu rasul-rasul itu waktu memberitakan Injil nggak ada buku, bukunya cuma perjanjian lama. Dari perjanjian lama itu dia kembangkan. Jadilah perjanjian baru nih tulisan-tulisan ini. Itulah karena roh yang ada di dalam dia itu yang ngajar. Itu sama seperti saya gitu loh. Dari roh itulah saya mengajarkan yang mungkin orang Kristen nggak ngajarin gitu loh. Karena roh itu yang berbicara kepada saya untuk mengajarkan, memberikan arahan, mengilhami gitu loh. Oke, coba sebutkan satu contoh yang nggak Kristen ajarkan yang bapak tahu. Yang Kristen nggak tahu ya. Kan bapak bilang, ya yang Kristen awam tidak tahu, tapi diajarkan langsung lah kalau ke bapak itu apa? Contohnya? Contohnya yang menciptakan manusia itu malaikat. Ya. Yang menciptakan manusia itu malaikat. Iya. Hmm. Tanya Berarti orang Kristen mana ada yang bisa berani ngomong gitu, nggak bisa. Berarti Tapi ini saya tahu. bertentangan dengan kitab suci, bang ya? Tidak bertentangan. Cuman kamu nggak paham, Terus? saya paham gitu. Makanya saya bilang yang tertulis itu tidak menerangkan saya yang menerangkan apa yang tertulis. Gitu loh. coba saya dasarnya berarti kalau bapak bilang saya tidak paham, coba dasar ayatnya mana, bang? Dasar ayatnya di mana? Yang saya tidak paham di mana? Coba, aku baca dasarnya dong. Ya dasarnya kitab Taurat itulah, Pak. Ya coba ayat berapa, Pak? Saya bisa mengatakan nih, Pak, iman saya mengatakan bahwa itu begitu. Misalnya kejadian 2 ayat berapa tuh waktu Adam diciptakan itu. Coba simpulkan bagaimana itu. Itu bagaimana menjelaskannya? Coba. Itu kesimpulan atau wahyu, bang? Enggak, yang dipahami oleh siapa? Oleh orang yang membaca, oleh orang yang membaca. Di situ kan ditulisnya kalau TB Lai ya, terbitan Lai, itu dibilangnya Tuhan Allah, ya. Ya kalau orang ngertinya cuma Tuhan Allah aja, dia mana tahu itu malaikat. Oke. Kalau kesimpulan saya, bang, kejadian 1 dan kejadian 2 itu kontradiktif, bang. Berlawanan satu dengan lainnya. Saya bilang bukan kontradiktif. Saya bukan Apa bilang dong? kontradiktif. Memang bisa dibilang kontradiktif, tapi itu dua penciptaan yang berbeda. Dua, berarti yang diciptakan bukan Adam, berarti Adamnya ada banyak. Dua penciptaan yang berbeda, Pak, dengan maksud yang jadi- berbeda. Jadi Adamnya Gitu. banyak. Maksudnya Adamnya enggak, Adam satu, cuma dua penciptaan terus? yang berbeda. Maksudnya berbeda itu apanya berbeda? Berbeda, yang satu nubuatan, yang satu tuh penciptaan dari material ke materi kepada yang ilahi. Jadi gini, penciptaan satu itu penciptaan tentang tata-tata di sorga dan semua yang mengenai rohani. Tapi penciptaan yang kedua itu dari yang karnal lah, yang kedagingan ini, yang diciptakan oleh Jehovah gitu. Oke, tadi abang bilang gini, saya tadi bilang kejadian 1 dan kejadian 2 Tapi ini kontradiktif. saya udah lewat nih, udah mau makan siang ya, saya turun dulu nih ya. Cuma Makan saya siang. Tadi saya udah terakhir bilang yang sampai jam 10. yang Gitu. kontradiksi Nanti itu apa? Yang kontradisinya di mana, Pak? Saya bilang kan kontradiksi, Bapak setuju. Yang kontradisinya di mana, Pak? Yang kontradiktif antara Yang kejadian 1 dan kontradiksi ini kejadian 2 misalnya, apa? ya,
Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Itu kan Adam diciptakan di situ. Tapi di kejadian 2 baru diciptakan setelah turun hujan, turun embun air gitu di dalam tanah. Karena memang waktu penciptaan Adam itu mesti ada air dan tanah, unsur air dan tanah untuk membentuk apa? Membentuk patung. Itu kan membentuk patung sebenarnya yang dibuat. Oh, ya maaf kalau itu saya bisa bilang itu abang salah. Ya. Nggak apa-apa, itu salah. nggak Karena apa-apa. bukan Saya itu, makan bukan dulu itu ya. kontradiksi. Ya, bukan itu kontradiksi, bang. Nggak apa-apa. Ya, mungkin coba dibaca lagi, bang ya. Ya, Iya, punten iya, nggak apa-apa. Nanti setelah makan siang saya balik lagi, silakan Oke. dijelaskan, Mbak ya. Ya, Ya, terima kasih. Pamanda, Siap. Pamanda Ifu, sebentar Pamanda nggih. Izin sebentar Pamanda Ifu. Ya, hormat Pamanda Ifu. Salam selamat tengah malam dari Amerika untuk Pamanda Ifu. Oh iya ya, dari Amerika ya jauh ya. Nggih, betul Salam, sekali. Bu. Ya Bu, Ya, terima baik. kasih. Jadi dengan sepenuh hormat, apakah Pamanda berkenan untuk memberikan saya sedikit waktu? Kebetulan ada yang sangat mengusik pemikiran dan hati saya. Saya catat pada pukul 23:57, kemudian pada pukul 24:12 atau pukul 12:12 tengah malam, Pamanda mengeluarkan pernyataan yang menurut saya sangat maaf sekali menggelikan. Setelah sedemikian banyaknya perbincangan Pamanda dengan Abang Zuma, saya mencoba untuk menyimak saja, tidak ingin ikut menginterupsi meskipun saya mempunyai banyak catatan dari yang Pamanda sampaikan, tapi itu merupakan sesi yang privilege antara Pamanda dengan Abang Dazuma. Namun tatkala sesi privilege itu sudah selesai, saya ingin mengambil sedikit platform. Pertama, Pamanda mengatakan hidup itulah yang membuat kekal. Ini pada pukul 23:57 waktu Amerika. Ya. Karena tanpa hidup orang akan mati. Maksud saya ini masuk ke dalam pembelajaran ilmu filsafat. Dalam kaidah ilmu filsafat ada yang disebut dengan statement, ada yang disebut dengan confronting the statement, ada yang disebut dengan confirming the statement. Saya ulang, ini nanti masuk kepada yang disebut dengan major premise, minor premise. Namun secara lebih gamblang, statement, kemudian confirming statement. Confirming adalah suatu pernyataan yang akan mendukung statement tadi. Yang ketiga, confronting statement. Sementara yang Pamanda sampaikan dari tadi, itu justru every single thing you say, setiap hal yang Pamanda katakan, itu confronting statement. Mencincang-cincang statement yang Pamanda telah katakan. Sehingga tepatlah yang disampaikan oleh Pamanda Bali, bahwa mau kemanapun teman-teman Kristiani akan pergi, akan ancur-ancuran. Kalau yang dipegang adalah ini. Ini Bible pada tahun 1901. Saya mempunyai Bible karena saya peneliti Al-Quran dan Bible. Jadi Bible saya sekitar 50-an. Mau tahun berapa ratus tahun sebelumnya. Tentu tidak mungkin saya keluarkan ketika forumnya tidak sepadan. Belinya mahal-mahal, saya harus mengeluarkannya, mengangkatnya berat-berat, dan beberapa bagian sudah rusak. Tentu sayang sekali. Saya sering memakai yang 100 tahun, dari 50 tahun, 75 tahun, sampai yang 130-an tahun. Itu pun cukuplah rasanya.
Sehingga saya mengatakan, bersyukurlah orang-orang yang dapat berdiskusi dengan saya. Karena walaupun saya memberikan persyaratan, minimal mereka mempunyai sepertiga dari Bible yang saya punya. Sayang sekali, seluruh sinode gereja-gereja di Indonesia tidak memiliki sepertiga dari Bible yang saya punya. Maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdebat dengan saya. Malam ini saya berikan kesempatan kepada Pamanda untuk berdiskusi, tidak berdebat. Itu satu. Ini pernyataan yang benar-benar mencincang statement sendiri. Hidup, saya catat ini, hidup yang membuat kekal. Karena tanpa hidup akan mati. Ini jelas pernyataan yang kedua, mencincang habis-habisan, destroying statement pertama. Hidup yang membuat kekal. Sejak kapan hidup Anda membuat Anda kekal? Sejak kapan hidup kita membuat kita kekal? Sementara hidup itu tidak pernah menempel kepada kita selamanya. Never. Life is never forever. Kehidupan tidak pernah selamanya. Yang kedua, Pamanda pada pukul 4:12 mengatakan dari perjanjian lama dikembangkan. Berarti Pamanda beranggapan dan bertindak bahwa boleh membuat buku suci itu berkembang biak. Saya tentu ketawa. Jadi berarti wahyu suci Bible adalah suatu buku suci yang berkembang biak. Nah kemudian kalau kita ingat pada pasal 3 dari Yohanes, saya tidak pernah mau mengambil mendasari kalau dalam perdebatan, tapi karena tadi Pamanda selalu mengambil Yohanes, saya tidak pernah mau memakai Yohanes untuk dalil saya kalau berdebat. Kenapa? Karena Yohanes itu sebuah reportase dari pihak ketiga pada tahun 90 Masehi. Menurut Profesor Bar Ehrman, tahun 98 Masehi. Bagaimana mungkin ada suatu pegangan yang datangnya belakangan pada tahun 90, sudah abad ke-1. Hampir selesai masuk abad kedua. Dijadikan pegangan yang semuanya berisikan synoptic Bible. Bukan Bible yang sinoptik. Yang sinoptik 3, itu pun saya tidak mau mengambil dari Lukas. Saya hanya mau berdebat dengan orang yang kita pakai 2M saja. Matius dan Markus. Kenapa alasan saya? Lukas bukan murid. Itu juga reportase. Reportasenya dilakukan pada kawasan yang bernama Antioch dan dikhususkan untuk suatu reportage to the Theophilus. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditujukan kepada Theophilus lalu didasarkan untuk menjelaskan yang mulia, kanjeng yang mulia, kanjeng yang mulia, baginda Yesus Nabi? Not make sense at all. Kalau dalam pasal 3 nomor 35 dinyatakan bahwa Tuhan itu mencintai sang putra, sang anak. Dan ia memberikan segala hal kepadanya. Ini tidak bisa membuat teman-teman kekristenan mendapatkan serangan hipertensi, melambung, bahwa Yesus mendapatkan semua hal. No. Jadi dua yang Ibu agak keberatan tentang hidup adalah kekekalan. Yang kedua, kitab itu bisa berkembang gitu ya. Berkembang dia. Beranak pinak, berkembang dia. Berkembang ya, itu. Dua itu aja dulu ya, Bu, yang saya tanggapin ya. Yohanes 3:35. Tapi baik, tidak apa-apa Pamanda, silakan. Silakan. Ya. Jadi dua itu aja dulu. Pamanda saja. Jadi kalau hidup itu kekekalan, memang itulah hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus, Bu. Jadi hidup yang saya berikan, yang saya maksud di sini, bukan hidup yang diberikan oleh Jehovah, bukan, beda, YHWH. Tapi hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akulah hidup tuh, hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus tuh kekekalan, gitu. Hidup yang diberikan itu. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, gitu ya.
barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi itulah hidup yang kekal, itu hidup itu Bu, yang dari Yesus. Yang kedua, kitab itu berkembang. Memang begitu Bu. Jadi waktu di perjanjian lama itu pewahyuannya mereka samar-samar, ya. Tohalnya samar-samar. Penggenapannya itu di perjanjian baru. Walaupun yang di perjanjian baru ini masih kita juga masih samar-samar, belum. Nanti waktu di penciptaan ulang itu baru sempurna. Kita mengenal Allah dengan muka ketemu muka, Bu. Begitu. Oh, Itu demikian. pemahaman saya. Apakah menurut Pak Manda, sepenuh hormat saya, penggenapan itu terjadi dengan menunggu dan menunggu dan menunggu. Artinya Iya. ketika Ada konteks Markus, waktu. ketika catatan yang tidak dikenal catatan 1, catatan 2 tidak dikenal, ini M1, M2, masih menunggu lagi. Lalu menunggu lagi catatan kalau pada kitabnya, tahun. kalau maksudnya penulisan kitabnya ya Bu. Kalau penulisan kitabnya itu kalau yang kita punya ini empat Injil ini Sipnotis ini ya, kalau setahu saya itu memang yang sudah ada berada di gereja Barat gitu loh. Jadi orang-orang Kristen yang di bagian Barat sudah ada itu, bahkan sampai kitab Wahyu. Begitu, itu dipercayai sebagai pedoman ajaran daripada Kristus. Tujuan membuat kitab ini apa sih? Tujuan Alkitab sebenarnya cuma tujuannya untuk mengajar, Bu, supaya mengajar, supaya doktrin yang sudah ada nih, yang sudah dimiliki, jangan menyimpang ke kiri ke kanan gitu loh. Makanya jadi- disusun. Oh demikian. Karena waktu itu Berarti menurut Pak doktrinnya Manda kan banyak, itu, Bu. Doktrinnya Oh, jadi banyak, menurut makanya Pak mereka Manda itu- beranggapan perlu dikanon begitu, perlu dibuat Oh. suatu kitab. Jadi Oh. kalau Ibu tanya ada berapa kitab? Oh banyak Bu, ada banyak kitab, tapi yang tidak dimasukkan ke dalam kitab yang ini Alkitab. Nah, Oh, kayak jadi saya benar misalnya, memang saya kitabnya sudah berkembang biak ya Pak Manda ya. iya. Jadi buku Jadi tulisan-tulisannya buku itu sucinya sudah ada banyak. berkembang biak. Ada kitab Gaser, ada kitab ini, kitab itu. Nah, itu kitab orang-orang Kristen juga, cuman tidak diakui oleh gereja nih. Gereja kan dibentuk, ada konsili di tahun 393 tuh di Kartago. Itu menyusun, waktu itu Roma belum masuk. Nah, waktu tahun 405 baru Roma masuk, gereja Roma. Nah, itu Kalau gitu baru disusun kita geser sedikit lagi Pak Manda. Oke, kanonisasi kalau Pak gitu. Manda akan ke konsili, saya ikutkan. Kalau gitu kita geser sedikit lagi. Bukan yang di Carthage, geser sedikit ke Chalcedon. Pada konsili di Chalcedon pada tahun 451. Pada Iya. saat itulah orang berperang antara Iya. Yesus Doktrin. adalah satu natur, Betul. Betul. sementara satu lagi Yesus dua natur. Betul, Bu. Akademia dan Nanti habis makan gereja-gereja kita yang bahas ada ya, Bu. di Alexandria, di Habis makan Alexandria kita bahas berperan ya. bahwa Yesus satu natur. Adapun akademia dan gereja-gereja di Antioquia itu menyatakan Yesus dua natur. Bagaimana Iya, iya. mungkin suatu susunan Itu makanya keimanan perang, hari Bu. ini itu Berpisah. dibuat berdasarkan doktrin di Chalcedon pada tahun 451. Iya, betul. Itu terjadi seperti itu, Bu. Jadi ada kelompok, saya sendiri sekarang ini juga ada kelompok yang menentang ajaran yang seperti saya ajarkan, ada yang juga enggak gitu. Jadi memang Oh, demikian. selalu begitu, Bu. Baik. Selalu berbeda. Jadi makanya saya bilang kalau itu tergantung iman masing-masing orang. Karena yang nentuin itu iman. Kalau Katolik nggak mau. Katolik misalnya harus otoritas gereja. Saya tidak Jadi singgung otoritas soal gereja iman, itu yang Pak Manda, harus karena tadi soal mengajarkan. iman sudah dengan Abang Gelendani yang saya tidak Iya, singgung mana yang sedia menjadi bagian dari teman-teman. Ya. Ya kami tidak Terima ingin kasih, dianggap Bu. Nanti saya lanjutin lagi deh, Bu ya. Saya turun dulu ya. Silakan Pak Manda, silakan. Terima kasih ya. Izin, Bunda. Izin Bunda, Siap Pak izin Manda Bunda. Bali. Semakin cantik saja. Ingin memberikan tanda hormat dengan mencium tangan Bunda. Masya Ya. Allah. Nenek-nenek ini gimana tuh nenek-nenek ini kukiat Paman Bali Matur. Aura lah yang menyebabkan cantik Bunda, bukan Alhamdulillah. jasmaninya. Mungkin dikarenakan Oh ya Bunda. mata teman-teman itu pada lagi sakit mata itu sebetulnya salah lihat. Enggak, saya setiap hari minum jus tomat kok. Oh ya Bunda. Iya, saya nggak mungkin ya. saya Dari tadi tuh nggak kuat menahan ketawa. Tiap sebentar saya begini. Iya, benar, saya lari tahu. kembali. Saya tahu. Udah mau ketawa. Iya saya. Begini Bunda, sebenarnya Komandasi. dalam pengejauhan tahan kata kekal di Bible itu yang sulit dipahami Bunda. Tapi kita memang harus menyadari seperti yang saya katakan tadi bahwa penerjemahnya ini bukan ahli filsafat.
Ya, Iya. makanya dari tadi narasi saya tak satu pun bisa dibantah oleh Pak Ivo. Nggih, nggih, Maksud nggih. saya begini, ini menyerempet ke proses reinkarnasi sebenarnya, cuma mereka tidak bisa menggambarkan ke arah itu. Yang disebut dengan kekal sebenarnya roh atau atman, rohaninya yang kekal, karena dia adalah siklus kehidupan dan selalu harus ada. Dia memang bersifat kekal, tapi bukanlah Tuhan. Ya, sekali lagi, roh itu kekal, tapi bukanlah Tuhan. Nah, namun dalam mengartikannya, saudara kita itu yang kekal itu jasmani. Disinilah terjadi pertentangan akhirnya. Demikian. Jadi umat Kristiani itu salah satunya Pak Ipo itu sudah salah mengartikan dan memprediksikan bunyi ayat itu, sehingga terjadi pro kontra jadinya, Bunda. Terima kasih. Matur nuwun ini Pamanda Bali. Tadi saya melihat betapa arus bolak-balik antara Pak Ivo dengan Abang Dazuma itu banyak sekali hal yang maaf lahir batin punten pisan ya, yang kata Pamanda Bali itu telah menumbangkan apa yang sebenarnya mereka yakini. Kan kita lihat tadi perbincangan yang sangat intens antara dan begitu api dan rancak antara Pak Ivo dan Abang Zuma. Itu seyogianya teman-teman kekristenan dapat belajar yang banyak sekali. Namun entahlah, saya tidak paham juga. Memang petunjuk datangnya hanya dari yang telah menciptakan kita. Kami dan kita semua hanya berusaha untuk menyampaikan, memaparkan fakta demi fakta dan dalil demi dalil. Kalau saya pribadi, kalau ada yang mau berdebat dengan saya, dengan catatan minimal punya sepertiga Bible. Saya punya 50, ya minimal dia punya ya katakan 18 Bible dengan tahun yang berbeda. Kalau memang begitu, ayo kita bisa berdebat. Kalau tidak, saya yang secara volunteer akan mendatangi teman-teman untuk memberikan dukungan dan memberikan sedikit catatan-catatan. Contoh, beliau tidak mau mengutip dari Yohanes. Kenapa? Ini secara sejarah, teman-teman. Kita secara historical, maka dapat saya katakan sedemikian. Ini kalau teman-teman sudah tahu kalau benda semacam ini sejarah ini. Nggih. Jadi ketika setelah baginda Yesus Nabi Yesus, ini 0. Nah, tahun 33 anggap di sini. Kemudian pada tahun 70 di sini ditemukan bukan penulisan. Jadi Bapak Ivo tadi sangat keliru, bukan penulisan. Tidak ada yang tahu kapan ini ditulis. Ditemukan. Artinya ini adalah buku nemu. Disebut Biblia. Karena lebih dari 1 lembar. Dalam bentuknya yang berkelompok atau jamak, Biblia, bahasa Latinnya Biblia. Kemudian ini M1, anggaplah catatan nemu satu. Kemudian ditemukan lagi ini pada tahun 70, ini pada tahun antara 75 dan 80. 75 dan 80 ditemukan lagi nemu 2 tanpa identitas. Saya ulangi, no ID, tidak ada identitasnya, N2. Kemudian pada tahun 80 sampai 90 diperkirakan 80 sampai 85 di sini temukan N3. Kemudian di sini ditemukan lagi nemu 4, N4. Mari kita bicara secara statistik dan filsafat. Apakah dapat disebutkan sebuah kitab suci
ketika ada orang yang tidak dikenal, yang di sini nunggu lagi tahun berikutnya. Sudah di sini tahun 75, nunggu tahun 80. Tahun 80 masih nunggu tahun 90. Dan yang kedua ini, mari kita lihat secara akal sehat. Kalau yang keempat dikatakan adalah dari Yohanes Sang Pembaptis, katanya, oke, kalau ini dari Yohan Sang Pembaptis, yakni Nabi Yahya alaihissalam, bagaimana mungkin Nabi Yahya yang membaptis Sang Yesus, kenapa baru bukunya belakangan? Tidak masuk akal. Teman-teman bilang, Bunda cukup, nanti berantakan. Sekarang kita lihat, kalau ini dikatakan Yohanes Pulau Patmos, lebih berantakan lagi. Kenapa? Kalau Yohanes Pulau Patmos, itu pada saat murid-murid yang lain masih berkumpul, dia masih kecil. Dia yang paling kecil. Murid paling imut, paling muda. Dan dia berumur panjang, menurut Profesor Bar Eman. Ditemukannya tahun 98 Masehi. What? 98 Masehi? What? Apakah itu yang namanya kitab suci? Nah sekarang, yang ditemukan belakangan dan telat, terlambat, telat, super telat ini, itu bukan yang termasuk sinopsis. Dia tidak berisikan hal yang sama dengan ketiganya. Tidak pernah di dalam hadis, konsep hadis, suatu narasi yang tidak sama, sendirian aja, lalu dijadikan dalil. Dia harus mutawatir. Artinya, ramai orang menyampaikan hal yang sama. Mutawatir. Sama. Nah ini kan aneh bin menggelikan. Ada satu buku catatan sendirian yang beda bin beda dan bertentangan, tiba-tiba menjadi bagian di dalam Bible yang dikanonkan dan menjadi dasar bahwa Yesus adalah Tuhan. What? Perhatikan, Yohanes 1:1 berasal dari buku ini. Door. Ini tahun 1700. Door. Homer. Dari Homer. Dulunya itu ada catatan himne. Suatu catatan puji-pujian. Pada mulanya adalah kata. Dan kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Padahal bunyinya begini. Pada mulanya, kala itu adalah kata. Dan kata kala itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kata kala itu adalah Tuhan. Sekarang bukan kala kemarin. Sekarang saat sekarang. Berarti sudah bukan apa-apa lagi. Ketika sesuatu sangat tergantung dengan waktu dan diikat oleh dimensi waktu, maka ia tidak dapat digunakan untuk dimensi waktu berikutnya. Itulah dia, Yohanes 1:1. You got tied up by the time tunnel. Sekarang kita sudah berada di lorong waktu yang berbeda. Maka Yohanes 1:1 adalah kegagalan. Ternyata dari sini. Homer. Kalau teman-teman melihat seperti ini, maka ini menandakan bahwa seperti ini tidak keluar pada tahun sekarang. Dalam uji karbon, ini hanya keluar pada sekian abad tertentu. Beruntung saya masih memilikinya. Kalau yang ini langsung dari Plato. Bukunya sudah bulukan. Udah kayak begini bukunya. Bulukan. Teman-teman. Udah hampir punah ini. Bulukan. Itu teman-teman. Kayak begini. Untungnya tulisannya itu agak jauh ke dalam. Jadi masih bisa lah dinikmati. Apa ini? Plato. Jadi kalau memang mau belajar Bible, memang harus menguasai filsafat. Anda nol
mempelajari Bible, Anda tidak menguasai filsafat, Anda akan balik kepada titik minus, bukan cuma nol, minus. Teman-teman, Izin, Bunda. setiap Pamanda. Makanya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa penterjemah, pentranslate Bible itu bukan ahli filsafat. Makanya dia tidak bisa jawab tadi, Bunda. Makanya rancu seperti sekarang. Makanya dari tadi saya begini langsung bunyi karena aku tahu. Dan saya memberikan aplaus yang luar biasa tatkala Abang Dazuma memberikan kuncian. Ya, kalau orang main gulat itu kan dikunci jurusnya, kuncian beberapa kali itu terkunci. Tapi ya itu, bagaimana mungkin ada orang Kristiani mengatakan bahwa malaikat yang menciptakan manusia? Oh my God. Wow. Saya yakin Bang Zuma pun kalau tadi itu terloncat oleh Mak Ifo pada saat berdiskusi dengan Bang Zuma pun akan menahan tertawa yang betul-betul menggelikan. Tapi apa hendak dikata, jatuhnya pas ketiba menit saya. Astagfirullahaladzim. Jadi nampaknya menit saya pas berkaitan dengan filsafat. Pamanda, saya tidak ingin mempengaruhi Pamanda Bali, tapi saya ingin memberikan informasi tambahan untuk netizen. Izin ya Pamanda Bali, semoga Pamanda Bali tidak tersinggung ya. Sama sekali tidak, Bunda. Sampaikan saja. Ya. Sama sekali tidak. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman, ini informasi terakhir yang ingin yang Putri sampaikan. Pertama, Matius ini yang edisi baru. Kalau sudah pakai jahit begini berarti edisi baru tahun 2019. Tapi karena terus dibawa kemana-mana akhirnya tergores-gores teman-teman. Ya, kemana pergi saya selalu membawa Bible-nya 2, Quran-nya 1. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang-orang teman-temannya Romo Pierre. Matius, teman-teman, mari dilihat lihat helayannya teman-teman, monggo ya. Bismillah. Matthew, oke, Matius, dan jari tangan saya tetap di sini. Monggo teman-teman, 1 helai. Monggo teman-teman, 2 helai, 3 helai, 4 helai, 5 helai, 6 helai, 7 helai, 8 helai, 9 lembar, 10 lembar, 1 lagi, 11 lembar. Go, masuk kepada Markus. Kalau teman-teman kekristenan mau memakai istilah Alkitab, maka sesuai dengan makna Alkitab dalam bahasa Arab adalah artinya 1 atau sebiji buku. Silakan, ambil Markus aja, 11 helai. Kalau Markus 8 helai. Kalau Lukas 11 8, oke. Sudah 19. Untuk Lukas 12 helai. 19 dengan 12. Sudah berapa teman-teman? 19 dengan 12, 31 helai. Dan untuk Yohanes itu lebih banyak. 21 helai. Jadi 31 dengan 21, 52 helai. Terjawablah mengapa orang-orang Yahudi tidak rela buku Perjanjian Lama mereka masuk ke sini. Kenapa? Mereka dijadikan tumbal untuk menutup rasa malu kekristenan bahwa buku mereka yang 4 kanon cuma 50 halaman. 50 lembar, betul. Helai sama. Kenapa saya bilang helai? Nah, kan melayang-layang nih teman-teman, di atas permukaan air melayang-layang. Kalau orang kita Minangkabau salai, 2 alai, 3 alai, sampai alai, 5 alai, 6 alai, 7 alai, 1 alai, 2 alai, 3 alai. Nah, kalau memang teman-teman tetap juga pakai Alkitab, pilih dong, mau yang 11 helai Matius, atau mau yang 8 helai Markus, atau mau yang
21 helai. Yohanes atau yang sedang-sedang saja kayak 1 tahun, sebagaimana Barnabas dan Paulus berada di Antioquia selama 12 bulan. Edisi belakangan diganti menjadi 1 tahun. Tidak apa-apa kalau itu, toh masih maksudnya sama. Tapi tidak dalam Al-Quran. Apa yang tertulis bagaimanapun akan tetap sama. Mau sampai pada kurun waktu kapanpun. Pilih salah satu. Jika tidak mau Anda mengorek, menyobek 3 buku, ya Anda ganti. Jangan pakai Alkitab. Karena ini nggak pakai Alkitab. Holy Book. Yang ini, Holy Book. Tidak ada. Tidak ada yang bilang berani-berani bilang Alkitab. Kenapa? Bukan mereka tidak berani. Mereka independen. Mereka punya harga diri. Mereka punya yang namanya dignity. Harga diri. Dignity. Harga diri. Mohon dicatat teman-teman Oten yang selalu mengatakan ada Bible di dalam bahasa Arab. Di dalam negeri barat yang mayoritas Kristiani tidak pernah menggunakan kata-kata lain selain apa yang ada di dalam bahasa. Satu bahasa saja. Ketika Bible-nya dalam bahasa Inggris, tak pernah mengambil yang bukan dari bahasa Inggris. Ketika Bible-nya dalam bahasa Jerman, tidak pernah mengambil yang di luar bahasa Jerman. Dan ketika orang-orang di Arab, dia minoritas, Bible-nya semua bahasa Arab, isinya semua Arab. Nggak ada yang campur-campur pakai Jerman. Lain kalau Indonesia. Bible-nya dalam bahasa Indonesia. Keluar pagar. Ngambil nama Tuhan, keimanan lain. Oh my God. Bukan hanya keimanan Muslim, keimanan di dalam Islam, tapi juga keimanan dan kepercayaan teman-teman sedulur kita dari Hindu Bali. Saya pikir ini tidak, maaf, bukan perilaku yang terpuji. Ketika kitab sucinya, kitab salah, buku sucinya, karena kitab bahasa Arab, ketika buku sucinya berasal dari campur aduk keimanan lain, masihkah bisa kita katakan bahwa ajaran itu ajaran yang murni? No. Mohon maaf Tidak Bu. pernah. Ini khotbah tausiah tuh gimana Bu? Diskusi. Mohon maaf. Izin Bu. Terima kasih Abang Kepas. Oh, namanya Kepas. Abang Batu. Terima kasih Abang Batu. Ya, Abang Batu yang kami hormati, ini menjadi jawaban terhadap apa yang tadi sedang dibicarakan. Namun, dikarenakan ketiadaan waktu yang cukup dari teman kami yang non-muslim, saya memberikan paparannya sebagai pembanding apa yang telah beliau sampaikan. Demikian Abang Batu. Bu, nama saya Kepas Bu. Mohon maaf. Kepas artinya batu. Iya benar Bu. Tapi mohon maaf untuk membuat nama saya ini dipotong 100 ekor babi Bu. Mohon maaf. Jangan Justru diganti. itu, pemotongan babi itu salah total karena Kepas dalam bahasa aslinya adalah buatu. Anda sekarang berada di Indonesia. Anda bilang mengapa Bible Anda harus pakai bahasa Indonesia? Anda bilang semua Allah, malaikat, nabi, rasul ada dalam kamus bahasa Indonesia. Dan Anda yang namanya Kepas artinya batu dalam bahasa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena lo.